Shalom, good morning. We welcome you back in this Sunday service this morning. And we want to worship God. We want to welcome His presence in this place. He deserves all the glory. He deserves all the praise. Deserve all praise. Father, we worship and adore you.
say it together, hold. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Yes, Lord. And Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you. We know that in all things, Lord, you make things work together for my good. When we lost faith, when we don't believe, you make things better for me in my life, Lord. And I know, Lord, that you are doing that work right now with your people, Lord. We want to worship you this morning, Lord. We want to give you all the praise, oh God. For in the Bible it says, for those who love God, when all things work together for my good. And for those who are called according to his purpose, Romans 8, verse 28. There are sheep and there are goats, Matthew 25, verse 32. There are wise and there are foolish, Matthew 25, verse 2. And there are those who are being saved and those who are perishing, 1 Corinthians 1, verse 18. And the difference is that one group has been converted and the other has not. For to be a Christian, you have to embrace Jesus with all your heart. You have to value him and pursue the fullness of the joy that Christ has given us. Amen, amen. We want to worship him. We want to worship him more. Thank you. Yes, Lord. We want to walk with you, Lord. We want to come into your presence, Lord. All our thoughts, all our actions, harapanku hanya di dalam-Mu, Tuhan. Jiwaku ketemanan pentingku ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Pusatku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, kecahayaan bagiku. Memilih-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu, Bapa.
jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu. Ku menyembahmu, ku di kakimu. Rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Memiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu. Memiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku rencanamu untuk seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku mau serahkan semua. Ku mau padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu. Untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Yes Lord, yes Lord. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan hati kita untuk
Terima kasih kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Engkau sudah izinkan kami Tuhan untuk bersatu walaupun secara fisik kami tidak berdekatan, dan kami percaya Kamu tidak terbatas. Biar Kau akan menjamah setiap kami dimanapun kami berada Tuhan pada pagi ini. Roh Kudus, kami minta Kau membuka hati kami Tuhan, membuka pikiran kami juga. Kami mau duduk diam, kami mau dengarkan suara-Mu. Roh Kudus beracara di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Terima kasih Kau akan melawat, Kau akan memberikan pengharapan, Kau akan memberikan damai-Mu untuk setiap kami. Terima kasih, dan juga saat ini aku minta sebagai hamba-Mu, Kau akan memberikan kesembuhan bagi kami yang sakit ya Tuhan. Oh Roh Kudus, nama-Mu juga adalah Jehovah Rapha, Tuhan Allah yang memberikan kesembuhan. Tuhan, Kau akan jamah di dalam nama Tuhan Yesus, dan juga berikan pengharapan bagi kami yang saat ini sedang tidak ada pengharapan. Terima kasih Tuhan, kami mau minta Roh Kudus ambil alih. Kau akan urapi untuk jam-jam selanjutnya, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Father, just speak to us through your servant, Father God. Give us special anointing for his mouth, for his tongue, so he can use him as your instrument, as a tool. Father, we thank you in advance what you're about to do, and we thank you, we ask you, and we ask this in Jesus' name. Amin, 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 amin. Selamat pagi, haleluya. Happy Mother's Day untuk Anda semua para ibu-ibu atau yang merasa diri ibu. Amin, merasa diri wanita. Dan saya secara khusus mau terima kasih untuk para ibu. You are special. Amin. Anda adalah orang yang special, karena saya percaya ibu membawa satu dampak buat kehidupan kita semua. Amin, saudara. Saya percaya sebagaimana kita ada pada pagi ini, hari ini, juga karena ada berkat daripada seorang ibu yang pernah mendidik kita, ya, yang pernah mengajarkan kita. Jadi saya percaya ibu adalah satu sosok yang sangat-sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Nah ini saya juga sering katakan di dalam jemaat bahwa gereja yang berhasil, ya, karena ada family yang berhasil. Amin. Sebenarnya kalau gereja kita mau berhasil, kita percaya adalah satu keluarga atau satu family yang berhasil. Mari kita membuka di dalam buku Titus pasal 2. Saya akan mengambil ayat ini dalam buku Titus pasal 2 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Ya. Titus pasal 2. Titus itu saudara, kalau yang ada Alkitab di rumah, kita akan membaca dari Titus pasal 2 ayat ke-1 sampai ke hanya 5 ayat saja. Tetapi engkau, kata Paulus kepada Titus muridnya, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Apa sih maksud Paulus? Pas ayat kedua dikatakan, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Nah, kalau Anda perhatikan ayat ini, Paulus mengerti benar akan pentingnya satu keluarga di dalam gereja Tuhan. Amin, saudara. Kenapa? Karena keluarga itu adalah sesuatu elemen yang sangat-sangat penting di dalam membangun komunitas. Kalau komunitas kita gagal di dalam keluarga, banyak setuju bahwa dalam gereja juga sama. Jadi tadi saya katakan, untuk bisa membangun gereja yang sehat, kita harus mempunyai keluarga yang sehat. Amin, saudara. Nah, Paulus mengatakan ini kepada laki-laki yang tua, artinya laki-laki yang lebih pengalaman. Hendaklah dikatakan ada 4 hal yang Paulus katakan, hidup sederhana. Amin. Laki-laki hendaklah dikatakan hidup sederhana. Apa yang dia perintahkan nanti terus terhormat. Ya, atau yang ketiga dikatakan bijaksana dan sehat di dalam iman. Ada orang yang imannya mungkin gak sehat, artinya
tekunan iman kita ini sangat penting sekali. Nah, Paulus mengajarkan ini kepada para pria di gereja di Kreta pada saat itu. Nah, hari ini karena Mother's Day, karena saya akan bicara di ayat kedua ini, kita akan masuk ke di ayat ketiga, khusus untuk para ibu. Dikatakan gini, demikian juga perempuan-perempuan yang tua hendaklah hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur. Terus, tetapi dikatakan cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Nah, Paulus katakan ini kenapa? Karena dikatakan kepada perempuan yang tua atau yang senior, tetapi dalam bahasa aslinya, saudara, dikatakan, saya catat di sini, presbyteros. Presbyteros ini adalah atau definisinya artinya properly older woman, referring to the scriptural responsibility older woman. Ya, jadi artinya seorang wanita yang matang dan mengerti akan firman Tuhan. Jadi menurut saya usia tidak pengaruh, saudara. Tapi Paulus katakan seorang wanita yang matang, tapi bahasa Indonesia dikatakan perempuan yang tua. Tapi arti presbyteros ini artinya seorang yang matang, yang cakap untuk mengajarkan firman Tuhan. Nah, Paulus minta ini kepada yang wanita yang senior untuk bisa mengajarkan. Apa yang diperintahkan? Ada 4 hal tadi kita sudah baca di sini, yaitu untuk hidup sebagai orang yang beribadah. Ya, Paulus minta supaya yang wanita yang senior ini atau yang matang ini untuk mengajarkan sebagai gimana sih hidup sebagai wanita yang beribadah. Amin. Terus yang kedua dikatakan untuk jangan memfitnah. Rupanya dari dulu sudah ada tuh. Ya, yang ketiga jangan jadi hamba anggur. Ya, artinya saudara dan saya diperintahkan pada waktu itu jangan menjadi hamba anggur. Yang selanjutnya dikatakan cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Nah, dalam bahasa Inggris Amplified Bible saya catat di sini ada, nanti boleh lihat, teaching what is right and good. Paulus mengajarkan teaching what is right and good. Yang keempat saya mulai tertarik, kenapa Paulus minta untuk yang wanita yang senior atau yang matang untuk mengajarkan? Karena selama saya konseling di dalam gereja, karena banyak keberhasilan rumah tangga itu ada sebabnya atau ada akibatnya karena ada nasihat-nasihat yang benar dari seorang yang mereka anggap ibu atau mama. Saya banyak melihat banyak keberhasilan di dalam sebuah rumah tangga itu karena ada dampaknya atau pengaruhnya karena ada nasihat yang sehat atau ajaran-ajaran sehat yang pernah diajarkan waktu mereka masuk di rumah tangga. Betul, saudara. Artinya kalau rumah tangga Anda mau berhasil, rumah tangga kita mau berhasil, atau kita mau melihat rumah tangga dari generasi muda kita atau anak-anak kita berhasil, ajarkan yang sehat, amin saudara, ajarkan yang benar, amin saudara. Tapi sebaliknya saya juga melihat banyak rumah tangga yang gagal juga karena akibat nasihat-nasihat yang salah dari keluarganya atau dari orang tuanya atau dari mamanya. Dari mana mereka belajar? Ya dari orang yang paling dekat, saudara. Artinya orang yang mereka percayai. Amin. Contoh. Kadang-kadang ibu-ibu ini, mama-mama ini kadang-kadang kasih nasihat yang nggak benar, ya. Artinya yang kadang-kadang bisa meracuni. Makanya kita sering bilang, hati-hati lo sama laki-laki. Jangan gampang percaya sama laki-laki. Lihat nih mama nih, gitu. Jangan mau dibodohin lo. Nah, kalau ada kata-kata demikian, guess what? Mereka akan jadi mati muda dari apa? Pendengaran, saudara.
Amin. Saudara. Makanya Paulus katakan, ajarkan. Betul, saudara? Ajarkan. Nah, pertanyaannya, what is good and right? Apa sih yang good and right? Apa yang harus diajarkan? Kan Tuhan gini, teach them what is right and noble dalam Amplified terjemahan lain. What is right and noble? Nah, saya mulai curious, apa sih yang dimaksudkan dengan right and noble? Kita akan masuk lagi ke ayat keempat. Terus ini, ayat keempat dikatakan, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Amin. Dalam NIV ya, dalam bahasa Inggris ini saya coba kita akan lihat di dalam NIV. Saya lihat di sini layar Alkitab gede. And then they can train the younger woman to love their husband and children. Jadi ini poin pertama nih kalau saudara ingat nih. Ya, saudara mau catat nih, yaitu yang pertama, teach them atau ajarkan mereka untuk to love your husband and your kids. Amin, saudara. Ajar mereka untuk mengasihi, to love your husband and children. Nah, yang menarik adalah kalau kita baca di dalam terjemahan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, kata ini sama. Ya, kita akan masuk di dalam lagi, saudara. Kita akan melihat kalau dalam saya memperhatikan di dalam bahasa Inggris dikatakan love, ya, karena dangkal ya kata love itu. Ya, pembenaran kita love itu sama. You say you love nasi goreng, you say you love gado-gado, semua katanya love. Tapi dalam bahasa Greka, di dalam bahasa aslinya, to love your husband ini beda dengan to love your children. Ya, saya catat di sini, kata love husband itu dalam bahasa asli philantros. Philantros artinya to have affection love. Ya, philantros artinya to have affection love atau kasih yang ada passion. Amin, saudara. Kasih yang ada passion, ada gairah, saudara. Ibu, pesan saya nih sebagai suami, kasihi suamimu dengan ada passion, ada gairah. Jangan udah kawin lama-lama sudah mulai dia lagi. Terutama dalam lockdown ini, saudara, kasih dengan passion love. Amin, saudara. Kalau rumah tangga kita mau berhasil, kita harus bisa mengasihi. Amin, suami Anda semua. Nah, kasih di dalam children dikatakan beda lagi nih, Philoteknos ini artinya maternal love atau kasih sayang seorang ibu, saudara. Amin. Yang pertama ada philantros, artinya kasih dengan affection. Kasihi suami, saudara. Amin. Hargai. Hargai, karena itu yang dibutuhkan oleh para pria. Saya percaya pria-pria di sana langsung yes, ya, karena Efesus 5 nih, saudara, ya, saya mau sedikit ngajakin Efesus 5 ini ayat ke-22, Efesus 5 ayat ke-22. Saya akan ajak saudara lihat dalam buku Efesus 5. Dikatakan gini, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, di dalam bahasa Inggris dikatakan submit to your husband as to the Lord. Ini perintah Paulus ditujukan kepada istri untuk apa? Tunduk. Tapi perintah kepada suami beda. Ayat 25, coba lihat ayat 25. Ayat 25 dikatakan gini. Haleluya. Hai suami, nah ini ditujukan pada suami nih. Suami-suami jangan di rumah yes nunduk kepada Tuhan, tapi begitu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat
dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, suami diperintahkan untuk apa? Mengasihi. Bedanya apa? Menurut saya sebenarnya untuk being loved, untuk dicintai is nice. Ya. Sebagai laki-laki kita senang tuh. Oh, my wife love me. Tapi let me ask you something. Ya. Buat apa love if you don't respect? Amen. Artinya it means nothing. It'll be nice to love somebody. Tapi firman Tuhan katakan yang dibutuhkan oleh laki-laki bukan hanya love. Satunya adalah respect. Don't tell me you love me if you don't respect me. Tapi vice versa. Bagi wanita dibutuhkan adalah kasih. Makanya firman Tuhan ayat 25 dikatakan, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, seperti Kristus telah mengasihi jemaatnya. Amin. Lalu ayat ke-32 nanti Anda baca, dikatakan ini rahasia ini besar. Ada satu rahasia di dalam rumah tangga. So kalau rumah tangga sudah lama berhasil, Paulus katakan kepada di buku Titus, wife, have affection love. Kasih yang ada passion, yang respect kepada suaminya. Amin. Jangan direndahkan karena itu yang dibutuhkan. Karena semua fungsi laki-laki ada di otaknya. Waktu dia merasa nggak confident atau nggak merasa rendah diri, semua ke dirinya akan menjadi jatuh. Amin, saudara. Pagi ini kita akan balik lagi dalam buku 2 Titus pasal 2 tadi. Yang ayat yang ke-5. Titus, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya agar firman Allah jangan dihujat orang. Nah, maafkan saya kadang-kadang saya mau suka untuk bandingin dengan ayat dalam bahasa Inggris karena kadang-kadang kata di dalam bahasa Indonesia ini kurang begitu menggigit ya. Kurang begitu kita bisa mengerti hidup bijaksana apa sih maksudnya dalam bahasa Inggris NIV atau King James mungkin lebih King James ya. To be discreet, chaste, homemaker, good, obedient to their husband, and that the word of God may not be blasphemed. To be discreet, ya, kata discreet ya di sini ya, saya catat di sini. Kata discreet artinya bisa menguasai, self control tadi dari NIV ngomong. Artinya bisa menguasai lidah. Ibu, ini perintah kedua dari Paulus, bukan dari saya. Firman Tuhan katakan, Anda ini harus bisa self-control, discreet, kuasai lidah. Hati-hati dengan omongan kita. Amin. Karena apa yang Anda katakan kepada anak-anak saudara ini akan menjadi dampak. Kadang-kadang ini akan mempengaruhi masa depan mereka. Apa yang saudara katakan kepada mereka kadang-kadang slip tongue, ya, atau dikatakan salah ngomong, tapi firman Tuhan ngomong ini karena ada bisa menjadi pijakan buat si iblis. Amsal 18 ayat 21 katakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Ya. Hidup dan mati ini dikuasai oleh lidah karena ini akan membawa dampak. Dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakan akan memakan buahnya. Bilangan 14:28 katakan apa yang kamu katakan kata firman Tuhan akan kulakukan karena mulut kita punya kuasa. Titus mengatakan ini, to be discreet artinya self control, kuasai kita. Amin. Kuasai apa yang Anda sedang ngomong. Kan Amsal 31 ngomong seorang ibu yang lembut lidahnya, lidah bibirnya, perkataannya, betul saudara. Karena it will affecting their future, akan mempengaruhi masa depan mereka. Nah,
Terus dikatakan ini, dalam bahasa Inggris dikatakan, dalam bahasa Indonesia suci, dalam bahasa Inggris dikatakan chaste. Ya, chaste ini menarik ya, bahasa Indonesia katakan suci. Nah kalau kita pikir suci, ya semua orang, oh saya suci kok ya, betul. Tapi arti daripada chaste atau kata suci ini artinya pure, ya. Tapi bukan hanya pure, ya saya akan masuk lebih dalam ini. Artinya unspoiled, ya, unspoiled. Tapi yang menariknya lagi ya, definisi daripada chaste adalah unexperienced. Saya lagi ya. Kata pure atau suci ini, unspoiled, belum ternoda, atau unexperienced, artinya yang perempuan yang polos atau lugu. Apa maksudnya? Hari ini saya mau saudara untuk bisa melihat bahwa ibu ini harus mengajarkan untuk generasi muda kita untuk hidup sebagai wanita yang pure atau polos atau lugu. Ada satu buku yang saya baru baca, bukan buku rohani, tapi buku sekuler. Ini ditulis oleh Steve Harvey, yang di judulnya gini, saudara, ya, Act Like a Lady, Think Like a Man. Ya, kenapa saya beli buku ini? Karena menarik daripada judulnya, title Act Like a Lady, Think Like a Man. Terus dalam satu kalimatnya dia ngomong gini, let every man, atau let him see what he can get and make him imagine what he can have. Ya, let him see what he can get and let him imagine what he can have. Artinya, ibu ajarin tuh ya untuk anak-anak gadis kita untuk tidak mengobrol tubuhnya. Amin. Halo, ya, ajarin untuk bisa hidup lugu. Artinya apa? Sederhana. Karena a good husband looking for a good wife. A good husband artinya laki-laki yang mau menjadi husband ini looking for a good wife. They're not looking for experienced plumber. Ya. Kalau laki-laki yang benar-benar mau menjadi suami, mereka mendambakan seorang wanita yang pure, bukan yang experienced. Nah, firman Tuhan katakan chaste artinya unspoiled atau unexperienced. Artinya kita lebih respect, laki-laki lebih respect kepada wanita yang pure atau yang unexperienced. Betul saudara ya. Karena let him see what he can get and let him imagine what he can have. Pagi ini ya satu pengajaran baru dari pada Rasul Paulus dikatakan, ibu, love your husband. Kasih, jangan dibanding-bandingin terus sama orang lain. Halo, jangan suka dibanding-bandingin, gue kayak gak kayak dia tuh. Gitu. Betul saudara. Love your husband. And then sebaliknya Anda juga have to love your children. Enjoy them. As a maternal love. Kasih seorang ibu. Enjoy nih. Saya juga mau katakan kepada Anda semua yang punya anak yang masih kecil. Betul ya, anak-anak lebih repot memang. Tapi enjoy, percayalah. Satu waktu mereka gak mau lagi sama kita. Betul. Percaya deh. Satu waktu mereka untuk kita ajakin juga udah susah. Nah, pagi ini, enjoy them. Love with maternal love. Kasih sayang seorang ibu. Ini yang akan dibutuhkan seorang anak. Yang kedua tadi katakan discreet. Ya. Jaga lidah kita, self-control your tongue. Ya. Kuasai lidah saudara, apa yang Anda mau katakan. Betul saudara. Tapi yang ketiga juga, firman Tuhan katakan chaste atau pure. Atau tadi kita sudah belajar unspoiled, inexperienced atau unexperienced. Pagi ini, terus kita lanjutin dikatakan gini, homemakers. Yeah. Homemaker ini ibu rumah tangga, kerennya disebut homemaker.
Tapi berapanya yang setuju? Istri, mama, saudara ini dipanggil sebagai yang membangun rumah tangga. Amin, saudara. Saudara adalah ratunya di dalam rumah tangga. Ini saya mau ngomong juga sama bapak-bapak. Bapak, biarkan semua urusan rumah tanggamu diatur oleh ibu. Amin. Jangan dibalik. Amin. Ya, dalam konseling pranikah saya selalu ajarkan ya, tugas ibu dan bapak ini 80-20%. Ya, maksudnya apa? 80 ini di control atau diambil keputusan 80% oleh seorang dari istri. 20% ini suami yang ambil keputusan. Betul, saudara. Artinya yang 80% hal-hal yang nggak terlalu penting. Gitu. Yang 20% adalah hal-hal yang esensial atau yang penting. Mau beli rumah di mana, mau beli mobil apa misalnya. Betul. Anak-anak mau sekolah di mana. Nah, pastinya dengan suami istri, tapi keputusan 20% ada di tangan suami. Tapi yang 80% mau makan di mana, tapak meja warna apa, hordingnya warna apa, I don't care, jangan dibalik. Kadang-kadang laki-laki ini mau tahu lebih daripada 80%. Amin, kita akan mumet sendiri. Amin, saudara. Ada bagian daripada istri. Nah, firman Tuhan dikatakan become a homemaker. Amin, saudara. Panggilan saudara adalah sebagai homemaker. Amin, sebagai yang membangun rumah tangga. Nah, kita harus hargai. Ini adalah tugas istri. Karena saya percaya nih ya, ibu atau mama ini memakai banyak topi di dalam kehidupan saudara. Ya. Saudara waktu masih menjadi ibu, saya percaya secara natural Anda memakai banyak topi. Artinya apa? Di rumah saudara bisa juga sebagai dokter, sebagai nurse, sebagai perawat, sebagai konselor, sebagai hakim juga kadang-kadang bisa menjudge, sebagai tukang jahit, kadang tukang cuci piring, chef, dan supir juga, sudah pengantar juga, dan ini adalah tugas ibu. Luar biasa sekali. Saya mau para suami juga untuk menghargai para ibu. I thank you to my wife juga. Kita harus menghargai sebagai homemaker. Amsal, istri saya pernah bagikan di dalam Amsal 31 ayat 16, kalau nggak salah dikatakan ini Amsal 31 ayat 23, Amsal 31. Saya masih ingat katanya ya, Amsal 31 ayat ke-23. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Artinya suaminya dikenal di pintu gerbang. Kenapa suaminya terkenal? Kalau istrinya baik. Betul ya? Suaminya jadi terkenal gara-gara istrinya luar biasa. Pasti orang ngomong gini, yaitu istrinya luar biasa. Betul. Nah, karena istri yang luar biasa, suaminya ini dikenal di pintu gerbang. Tapi ada negatifnya. Suami Anda mau dikenal sebagai apa? Oh dia tuh, saya kenal tuh istri corewetnya, bukan main, misalnya. Ya. Nah, Anda ini suami saudara mau dikenal sebagai kayak apa sih? Nah, firman Tuhan makanya dikatakan suaminya dikenal di pintu gerbang. Kira-kira nih, suami saudara dikenal sebagai apa? Ya kan, mereka akan bilang gitu, wah ini luar biasa, dia diberkati dengan istri yang baik. Ini yang mau saya dapatkan. Amin, saudara. Haleluya. Baik, kami kembali ke dalam Titus pasal 2 tadi. Haleluya. Titus pasal 2 ayat yang kelima tadi. Oke. Terus dikatakan good, ya. Bahasa Inggrisnya apa namanya? King James. Homemaker, tadi kita udah lihat, discreet udah, chaste udah, homemaker.
Dan yang selanjutnya adalah good. Baik hati. Baik hati. Dalam bahasa aslinya dikatakan agatas atau kind atau good in nature. Amin, saudara. Baca yuk sama-sama ya. To be discreet, chaste, homemaker, good. Artinya baik hati. Amin. Dalam bahasa asli tadi dikatakan apa? Chaste. Agatas. Artinya hidup yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Bu, kalau lihat suami Anda capek, ya pijitin lah. Tuh ada yang respon asik tuh para suami sih. Amin. Artinya itu baik hati itu bukan Anda dikenal baik di depan, penting, tapi juga baik hati dalam rumah dong. Amin. Nih. Kalau suami saudara lapar, masakin yang enak-enak, jangan dikasih sup mie doang tiap hari. Amin. Nanti perutnya dagingin tuh katanya. Halo. Baik hati artinya considerate, artinya bisa ngertiin orang gitu. Kalau lagi capek, ya dikasih makan dulu, jangan diomelin. Amin. Nah ini untuk bisa menjadi ibu rumah tangga, keluarga mempunyai keluarga yang luar biasa. Paulus tadi katakan, yang wanita lebih tua, ajarkan. Nah saya mulai curious, kenapa sih harus diajarkan? Karena saya ulangi, keberhasilan atau kegagalan dalam sebuah rumah tangga itu kadang-kadang akibat daripada nasihat yang salah. Ada kata-kata kita yang mungkin salah. Kita menanamkan satu kebencian atau menanamkan sesuatu keraguan-keraguan di dalam setiap kehidupan daripada generasi muda kita. Hati-hati ibu. Apa yang saudara katakan mungkin lupa. Atau wanita-wanita yang mungkin lebih senior. Mungkin di gereja, mungkin dimanapun saudara berada. Hati-hati dengan nasihat-nasihat kita. Amin. Karena ini akan menjadi pegangan. Dari mana mereka belajar. Semua itu. Ya dari yang lebih mereka percaya. Amin. Dikatakan to love your husband, to love your children. Artinya untuk mengasihi. Kita sudah tadi banyak. Terusin. Dikatakan ini obedient. Nah ini kata ini, obedient ini kata yang kurang populer. Ya. Dalam bahasa lain dikatakan submissive atau taat. Ya. Kenapa ditaruh yang paling terakhir? Ada yang bisa jawab nggak saudara? Kenapa kata obedient ini ditaruh Paulus, ditaruh yang paling akhir? Setelah love, setelah discreet, setelah chaste, setelah good, bla bla bla, homemaker. Ya, kenapa kata obedient ditaruh paling akhir? Karena susah. Betul saudara. Karena ya, sulit untuk bisa taat. Ya. Kenapa susahnya? Saya pelajari kenapa susah ini untuk taat karena kita harus dipaksa atau diminta melakukan sesuatu yang saudara atau saya nggak mau, nggak suka. Betul saudara. Kenapa kata obedient ini susah? Karena saya percaya kita harus melakukan sesuatu yang sesungguhnya Anda nggak mau kita lakukan. Tapi kalau untuk melakukan sesuatu yang saudara suka, itu gampang. Contoh-contoh gini. Misalnya suami saudara nih ya, ngajak saudara, yuk kita pergi shopping yuk, kita mau beli tas. Misalnya. Nah, kita mau beli LV. Saya yakin nih ibu-ibu nih, gak akan ngomong, yaudah deh gue dipaksa untuk beli tas, yaudah gue nurut aja sih. Bukan nurut itu namanya, emang suka sih soalnya. Amin. Betul kan? Susahnya kenapa? Karena saudara harus melakukan sesuatu yang Anda nggak suka, saudara. Betul ya? Kalau suami atau seseorang minta sesuatu, nah kita kadang-kadang melakukan ada kepaksa. Kenapa? Nggak suka. Justru di situ yang butuh ketaatan. Yang saya juga katakan amin dong. Amin saudara. Taat itu artinya you have to do something. Tunduk.
Amin, saudara. Tapi tunduknya kepada siapa? Dikatakan to their own husband. Amin. Tunduknya bukan sama tetangga. Amin. Kadang-kadang nih ya, istri lebih tunduk kepada bosnya daripada pada suami. Amin. Atau lebih tunduk dengan nasihat dokter daripada suami. Atau saudara lebih tunduk kepada suara pendeta saudara daripada kepada suami. Amin. Tapi firman Tuhan katakan ini, tunduk to your own husband. Amin. Karena dia adalah kepala rumah tangga. Amin. Karena husband adalah kepala rumah tangga. Nah, kalau rumah tangga kita mau sehat, ya hari ibu ini, ayat yang nasihat yang terakhir yang Paulus katakan, submit, obedient to your own husband. Terus dikatakan ini, so the word of God may not be blasphemed. Artinya tidak akan diejek orang, tidak akan dihujat orang. Pagi ini saya percaya kita semua mendambakan sebuah rumah tangga yang berhasil. Amin, saudara. Setiap kita mau membangun rumah tangga yang langgeng sampai itu, tapi nggak ada rumah tangga yang langsung bisa menjadi baik. Semua ini butuh yang namanya proses. Anda boleh doa sehari 17 jam sekalipun, ya. Tapi remember one thing, change begin with me. Amin. Berubah. Paulus ini mengajarkan pentingnya akan arti sebuah family di dalam komunitas, baik itu dalam rumah, dalam keluarga, baik itu di dalam gereja, di mana aja. Ya. Anda mendambakan sebuah gereja yang berhasil, simple, mempunyai rumah tangga atau family yang berhasil di dalam gereja. Kalau family gagal berkomunikasi dalam keluarga, kalau mereka gagal berkomunikasi dalam keluarga, it's impossible gereja yang berhasil. Amin. Karena William Phelps ngomong gini, you boleh sukses satu, the most successful day in your life, on your day, is gonna be useless if you don't have success in your family. Artinya kalau rumah tangga saudara cekcok, rumah saudara sedang ribut setiap hari, kita mau gimana sukses di luar juga, itu tidak akan membawa dampak apa-apa. Karena pagi ini saya mau katakan pentingnya sebuah family. Ibu, we respect you. Saya sangat menghargai saudara karena saudara mempunyai tugas yang luar biasa. Dan tidak ada satupun bapak yang bisa menggantikan peran seorang ibu. Dan kan dibayar lagi. Betul saudara. Dan pagi ini kita mau bersama-sama, saya mau berdoa untuk saudara semua. Sebagai mama, sebagai oma, wherever you are, ya dimanapun saudara berada. Saya tahu ada yang beberapa dari saudara yang bukan dari Philadelphia, bahkan ada dari Ohio, dari Indonesia. Pagi ini I want to salute you. Saya mau menghargai saudara sebagai mama. Jadilah ibu yang takut akan Tuhan. Amin. Nah, kita akan tundukkan kepala sekali lagi. Saya minta untuk pemusik bisa bantu kita ya. Oh, haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kasih dari surga memenuhi. Kasih dari Bapa surga. Saya yakin saudara semua hafal lagu ini ya. Kita di rumah, kalau istri saudara di samping Anda, kalau mama saudara di samping Anda, peluk dia. Ya, tell her that you love her. Saudara, Anda ekspresikan dengan cinta kita kepada mereka.
How that they appreciate. Orang menghargai apa yang mereka sudah lakukan. Karena baik jeleknya apa yang mereka ajarkan ini sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita. Ada 3 hal yang kita nggak bisa pilih. Di mana saudara lahir, kapan saudara lahir, dan dari siapa saudara lahir. Tuhan sudah menempatkan keluarga-keluarga di dalam kehidupan kita, baik itu mama atau papa. Dan apapun hasil daripada kita saat ini, siapapun karakter kita itu dibentuk dari yang namanya ibu, khususnya, of course papa. Tapi pagi ini karena konteks daripada Mother's Day, kita appreciate them. Just want to appreciate you all your mom in the world. We thank you for all the sacrifice you have done for us. Lagu ini mengatakan, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surga. Yes, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir ya Tuhan, mengalir kasih dari tempat ini. Alirkan kasih-Mu ya Tuhan, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Katakan sekali lagi, yes Lord. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Yes Lord. Kasih dari Bapa surgawi. Oh yes Lord. Alirkan Tuhan kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Sama-sama katakan yuk. Mengalir kasih dari tempat ini. Amin Tuhan. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Amin. Mengalir memenuhi hidupku. Roh Kudus, alirkan kasih-Mu untuk setiap keluarga-keluarga yang saat ini ada dimanapun mereka berada. Tuhan, aku minta ya Tuhan, Engkau akan memberikan lebih lagi kasih-Mu Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang kami pegang ini Tuhan. We just want to love them. We just want to appreciate them. Saudara, suami, anak-anak, cucu, peluk mereka. Oh, terima kasih. Alirkan kasih-Mu Tuhan. Dan aku berdoa ya Tuhan, agar firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan, Kau akan meteraikan Tuhan. Dan khususnya mau berdoa untuk para ibu, para mama, para oma ya Tuhan. Juga Kau memberikan urapan yang khusus untuk agar mereka bisa mengasihi suami dengan kasih yang passionate.
kasih yang affection, kasih yang penuh dengan gairah, bukan kasih yang dingin. Kasih yang penuh dengan maternity love. Kasih yang penuh dengan kasih sayang seorang ibu. Ini yang mereka butuhkan, Mama. Ibu juga jaga lidah kita. Kendalikan setiap apa yang mungkin sedang Anda ngomong. Pure, polos. Minta Tuhan. Firman Tuhan dalam Amsal kata kecantikan adalah bohong. Sia-sia. Kemolekan adalah bohong. Sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan itu yang dipuji-puji. Oh, amin. Good. Agatas. Baik hati. Ramah. Yang adalah panggilan dari saudara semua. Homemaker. Kita sudah belajar. Tapi yang terpenting, taat kepada suami kita. Amin. Yuk, boleh saya ngomongnya. Gak ada yang menang atau kalah dalam rumah tangga. Respect, taat, dan tunduk adalah kunci dari keberhasilan rumah tangga kita. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami bersyukur untuk nasihat yang sudah kami dengar daripada Paulus, dan hamba berdoa ya Tuhan agar firman Tuhan tertanam di dalam setiap kehidupan kami. Karena dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, yang menonton Facebook ini, Tuhan hamba percaya Roh Kudusnya akan menjamah karena Engkau tidak terbatas oleh ruang atau jarak Tuhan. Terima kasih Bapak, biar segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Yang setuju katakan sama-sama yuk. Amin, 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 amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Amin, haleluya. Kita akan persiapkan hati kita. Kita akan berdoa sekali lagi. Saya mau doa berkat untuk saudara dimanapun kita berada, karena paket daripada kebaktian itu adalah pujian, penyembahan, firman, dan juga kita akan menerima doa berkat. Angkat tangan kita saat ini. Kalau Anda bisa berdiri, kita akan semakin berdiri menghormati hadirat Tuhan. Bapa, dengan otoritas yang Kau berikan kepada hamba-Mu, hamba mau memberkati, mengutus jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biar anugerah, damai, berkat yang melimpah-limpah, penyertaan Tuhan, proteksi dari Tuhan ada untuk setiap kehidupan kami. Dan khususnya hamba berdoa Tuhan untuk keluarga, rumah tangga, dan juga para ibu, mama, oma ya Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan Kau akan memberkati secara berlimpah-limpah. Angkat tangan kita saat ini, damai sejahtera dari Allah Bapa, kuat kuasa dari Tuhan Yesus, penyertaan, urapan dari Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. God bless you. Tuhan memberkati di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin.